berada di dalam peti kayu tersebut selama 22 jam. Keadaan di dalamnya sangat gelap, dengan hanya sedikit udara untuk bernafas. Selama musim panas, kondisi di dalam peti tersebut sangat buruk karena suhu di dalamnya akan meningkat. Untuk makan pun, dia hanya diberikan sisa-sisa makanan. Ia bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini bersama saya, Asti Naila. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini sebagai dukungan agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang gadis muda yang menjadi korban penculikan serta dimasukkan ke dalam peti selama 7 tahun lamanya. Selama penculikan tersebut, penculiknya terus mencuci otaknya dan meyakinkannya kalau dia hanyalah seorang budak. Apabila ia berani kabur, maka keluarganya akan dibunuh. Sehingga ia takut untuk kabur walaupun ia punya kesempatan untuk kabur. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang sudah pernah menonton film yang berjudul Girl in the Box yang ditayangkan pada tahun 2016 silam, di mana ada seorang gadis yang diculik kemudian dimasukkan ke dalam peti kayu selama 7 tahun lamanya. Nah, film tersebut terinspirasi dari kisah nyata seorang gadis yang bernama Colin J. Steen yang lahir di Eugene, Oregon, Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember tahun 1956. Kalau begitu, langsung saja kita menuju kisahnya. Pada tanggal 19 Mei tahun 1977, Colin J. Steen yang pada saat itu sudah berusia 20 tahun akan mengunjungi rumah temannya yang sedang berulang tahun di California Utara. Rencananya hari itu, dia akan memberi kejutan kepada temannya dengan tidak memberitahunya kalau dia akan datang berkunjung. Colin pun berpamitan kepada ayahnya. Kemudian, ayahnya akan memberinya uang saku untuk ongkos naik bus. Namun, Colin menolak. Dia mengatakan kalau dia akan menumpang saja di mobil orang lain. Di tahun 1977 pada saat itu, banyak orang-orang yang terbiasa menumpang di mobil orang lain untuk menuju tempat yang ia mau tanpa harus membayar ongkos. Dan bagi Colin, itu bukanlah hal yang baru. Karena sebelum-sebelumnya, ia juga seringkali menumpang di mobil orang lain untuk menuju tempat yang ia mau. Dia pun mulai memberhentikan mobil di pinggir jalan. Mobil pertama yang singgah adalah mobil yang berisi 5 orang pria. Namun, tentu saja Colin menolak untuk naik di mobil tersebut. Kemudian, ada beberapa lagi mobil yang singgah, tetapi Colin menolak untuk naik di mobil-mobil tersebut. Sampai akhirnya ada sebuah mobil van biru yang berisi pasangan suami istri yang masih muda. Mereka adalah Cameron Hooker dan Janice Hooker. Mereka menikah pada tahun 1975, yang artinya usia pernikahan mereka sudah berjalan 2 tahun. Dikala itu, tanpa merasa curiga sedikit pun, Colin pun naik ke mobil van biru tersebut dan duduk di kursi belakang. Menurut Colin kala itu, kalau pasangan muda tersebut terlihat cukup baik karena istrinya yaitu Janice atau yang biasa dipanggil dengan Jane sedang menggendong bayi mereka di dalam mobil tersebut. Namun Colin tidak pernah menyangka bahwa itu adalah awal dari Colin akhirnya berhasil mendapat tumpangan gratis menuju rumah temannya yang berada di California Utara. Selama perjalanan, mereka asik mengobrol dan
Cullen mengatakan bahwa ketika mereka sedang mengobrol, sang suami yaitu Cameron seringkali menatapnya melalui cermin. Dan menurutnya tatapan itu terlihat aneh. Namun Cullen mengabaikannya. Cameron adalah seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kayu. Awalnya perjalanan mereka baik-baik saja, sampai akhirnya mereka singgah di pom bensin. Dan kemudian Cullen ke toilet untuk buang air kecil. Namun ketika Cullen berada di toilet, Cullen sempat mendengar bisikan yang mengatakan jump out at the window, and then run and never look back. Namun ia menghiraukannya dan malah mengatakan, what was that? This is crazy. Setelah ke toilet, Cullen pun kembali ke van biru tersebut. Dan ketika masuk ke dalam mobil, Cullen sempat heran ketika ia melihat ada sebuah kotak kayu yang berada di samping tempat duduknya. Namun, lagi-lagi ia menghiraukan hal tersebut. Dan setelah sekitar 20 menit perjalanan, pasangan suami istri muda tersebut mengatakan, "Do you mind if we stop by for a bit to see the ice cave?" Kemudian Cullen menjawab, "Oh, no problem. Asalkan kita bisa sampai ke tujuan sebelum gelap." Kemudian Jane menjawab, "Jangan khawatir, kita tidak akan lama." Mobil mereka pun mulai masuk ke dalam hutan yang terletak di daerah terpencil. Kemudian sampainya di sana, Jane dan bayinya keluar dari mobil. Begitupun dengan Cameron. Ketika Cullen sendirian berada di dalam mobil, ia pun mulai bertanya-tanya, "What happened to this guy? Where's he go?" Namun, tiba-tiba Cameron langsung menodongkan pisau ke leher Cullen. Kemudian menyuruhnya mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya. Dan ia pun diancam dengan pisau agar tidak berteriak. Kalau ia berani berontak, maka ia akan dibunuh. Cameron lalu menyumpal mulut Cullen, menutup kedua mata Cullen dengan kain, mengikat kedua tangannya, dan kemudian memasukkan kepala Cullen ke dalam kotak kayu yang tadi berada di samping tempat duduknya. Kotak kayu tersebut beratnya kira-kira 9 kg dan dirancang kedap suara. Jadi, walaupun ia berteriak, tidak akan ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Kemudian, pasutri muda tersebut membawa Cullen ke rumahnya di Red Wolf, California. Sesampainya di sana, Cameron melarangnya untuk memberontak dan harus menuruti semua perkataannya. Cullen dibawa ke basement. Kemudian, kedua tangannya digantung. Pakaiannya dilucuti. Setelah itu, Cullen pun dicambuk. Dan tidak lama kemudian, Jane datang ke basement tersebut dan mereka pun mulai berhubungan intim di depan Cullen. Selama beberapa bulan pertama, Cullen tidak dikeluarkan dari basement yang gelap tersebut. Dia tidak diperbolehkan untuk mandi. Dan untuk buang air kecil atau air besar, ia hanya disediakan sebuah pispot. Dan untuk makan, ia hanya diberikan makanan seadanya sekali sehari. Saya terus disiksa, disengat listrik, dibakar dengan lampu panas, dan dia bahkan menarik tubuh saya dengan menggunakan rantai. Beberapa bulan kemudian, Cameron memindahkan keluarganya ke sebuah rumah mobil. Dan di sana ia membuatkan Cullen sebuah peti kayu yang berukuran 2 meter kali 1 meter dengan 2 lubang udara dan sebuah pispot yang digunakan Cullen untuk buang air kecil dan air besar. Di dalam peti kayu tersebut, Cullen hanya bisa menggerakkan kakinya. Kemudian, peti kayu tersebut diletakkan di bawah ranjang yang digunakan oleh Cameron dan juga Jane. Tak hanya itu, Cameron kemudian memaksa Cullen untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa ia harus menjadi seorang slave untuk Cameron dan juga istrinya Jane. Cameron juga mengubah nama Cullen menjadi Kay dan ia juga memberikannya kalung anjing. Cameron memberitahu Cullen kalau dia adalah anggota dari The Company. Ia pun terus mencuci otak
Cullen agar dia percaya bila ia berani untuk kabur, maka akan ada sebuah kelompok dari The Company yang akan membunuh para budak yang berani mencoba untuk kabur. Cameron juga mengatakan kalau anggota The Company ada di mana-mana dan akan selalu mengawasi gerak-gerik para budak. Cullen pun merasa sangat takut kalau keluarganya akan dibunuh bila ia berani untuk kabur. Maka dari itu, ia pun tidak berani kabur walaupun ia punya beberapa kali kesempatan untuk bisa kabur. Selama penculikannya, Cullen betul-betul tidak diperlakukan secara manusiawi. Bahkan, mungkin berada di dalam penjara masih lebih baik dibanding berada di dalam peti kayu tersebut. Ia berada di dalam peti kayu tersebut selama 22 jam. Keadaan di dalamnya sangat gelap, dengan hanya sedikit udara untuk bernafas. Selama musim panas, kondisi di dalam peti tersebut sangat buruk, karena suhu di dalamnya akan meningkat hingga lebih dari 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius. Untuk makan pun, dia hanya diberikan sisa-sisa makanan. Ia bahkan harus buang air kecil dan air besar di dalam peti tersebut. Ia hanya dikeluarkan untuk disiksa dan diperkosa. Setelah 2 tahun berlalu, Cameron akhirnya mengizinkan Cullen untuk berada di luar peti kayu lebih lama karena ia harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dapur, mencuci piring, dan lain-lain. Namun, Cullen dilarang untuk berbicara bila tidak diperintah. Ia juga harus melayani Cameron dan istrinya Jane serta mengurusi anak-anaknya. Tidak hanya itu, Cameron juga menyuruh Cullen untuk memanggilnya dan istrinya dengan sebutan Tuan dan Nyonya. Dan bila Cameron mengatakan attention, maka Cullen harus segera berlari ke sudut ruangan, kemudian ia harus mengecuti seluruh pakaiannya atau dengan kata lain bertelanjang dan harus mengangkat kedua tangannya. Tahun kemudian, yaitu pada tahun 1981, Cameron mengizinkan Cullen untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi sebelumnya, Cameron memberi peringatan kepada Cullen bila ia mencoba untuk kabur dan berani melapor kepada polisi, maka keluarganya akan dibunuh oleh orang-orang dari The Company. Cullen pun meyakinkan Cameron kalau ia tidak akan kabur dan tidak akan melapor kepada polisi. Akhirnya, Cameron mengantar Cullen ke rumahnya. Namun Cullen harus mengaku kepada keluarganya kalau hidupnya sangat bahagia dan bahkan ia telah bertunangan dengan Cameron dan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Setibanya di rumah, Cullen pun merasa sangat bahagia bertemu dengan keluarganya. Kemudian, Cameron meninggalkan Cullen dan mengatakan bahwa ia akan kembali menjemputnya. Keesokan harinya, Cameron datang kembali untuk menjemput Cullen. Bahkan sebelum pulang, ibu Cullen mengambil foto mereka. Di foto tersebut, mereka terlihat sangat bahagia. Namun sebenarnya Cullen sangat ingin berteriak minta tolong. Tetapi ia sangat ketakutan bila orang-orang dari The Company akan membunuh keluarganya. Orang tua Cullen sama sekali tidak curiga. Padahal sudah 4 tahun mereka baru bertemu kembali dengan Cullen. Mereka bahkan turut bahagia melihat Cullen yang sebentar lagi akan menikah. Kakak perempuan Cullen sempat curiga melihat tingkah laku adiknya yang aneh dan tidak seperti biasanya. Namun ayahnya malah mengatakan, "Jangan khawatir, kita tidak usah mencampuri kehidupannya." Ayahnya bahkan mengatakan kalau Cullen mungkin telah ikut aliran sesat yang menyebabkan tingkah lakunya menjadi aneh. Pada tahun 1984, Cameron mulai sering bertengkar dengan istrinya Jane, disebabkan karena Jane mulai merasa cemburu dengan perlakuan suaminya kepada
Cullen. Akhirnya Jane melampiaskan kemarahannya kepada Cullen. Jane pun semakin sering menyiksa Cullen. Apalagi ketika Cameron mengatakan bahwa dia menginginkan 2 budak seks lagi, yang menyebabkan Jane semakin frustrasi dan mulai ketakutan kalau suaminya akan membunuhnya bersama Cullen. Ia pun mulai merasa kasihan kepada Cullen dan akhirnya bercerita kalau sebelum menikah dengan Cameron, dia juga sering disiksa, seperti halnya yang terjadi terhadap Cullen. Bahkan setelah menikah pun, ia masih sering disiksa. Dan karena tidak tahan sering disiksa, ia pun akhirnya menyarankan agar suaminya mencari perempuan lain untuk menggantikan posisinya, dengan kesepakatan bahwa tidak boleh ada hubungan seksual antara suaminya dengan budak seks yang ia tangkap. Namun, Cameron melanggar kesepakatan tersebut dan malah sering memperkosa Cullen. Jane juga mengatakan bahwa The Company adalah omong kosong belaka. Saat itulah Cullen sadar dan percaya bahwa selama ini dia sudah dicuci otak. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Cullen akhirnya bisa mengendalikan hidupnya kembali. Ia baru menyadari kalau selama ini ia telah dibodohi. Setelah mengetahui kebenarannya, Jane dan Cullen akhirnya kabur dari tempat tersebut. Dan pada bulan Agustus tahun 1984, Jane mengantar Cullen sampai terminal bus. Kemudian ia pun naik bus dan akhirnya berhasil sampai ke rumahnya. Pada awalnya, Cullen tidak menceritakan peristiwa mengerikan yang ia alami pada kedua orang tuanya. Ia juga tidak langsung melaporkan peristiwa penculikan yang ia alami kepada polisi, dengan harapan Cameron bisa sadar. Namun 2 bulan kemudian, Jane akhirnya mengambil tindakan dan membawa suaminya ke polisi. Ia melimpahkan semua tudingan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan atas Mary Elizabeth Spanhage, wanita yang menghilang pada tahun 1976, setahun sebelum penculikan Cullen. Jane pun bersaksi melawan suaminya di pengadilan, dan Cameron akhirnya dihukum 104 tahun penjara. Dalam persidangan, Cullen Jasten didiagnosis mengidap penyakit Stockholm Syndrome, kondisi di mana dia mencintai penculiknya disebabkan karena stres berat. Usai persidangan, dalam perjuangannya untuk mengatasi masa lalunya, Cullen pun kuliah dan mengambil jurusan akuntansi. Ia pun menikah 2 kali dan memiliki seorang anak. Kini ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Cullen juga menulis sebuah buku tentang pengalaman buruknya dan membantu para perempuan yang mengalami pengalaman buruk dalam hidup mereka. Itulah tadi kisah pilu sekaligus sangat tragis yang dialami oleh seorang gadis muda karena menumpang di mobil yang salah, yang menyebabkan dirinya menjadi korban penculikan, penyiksaan, perkosaan, dan pencucian otak, serta dimasukkan ke dalam peti selama 7 tahun lamanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua, agar jangan terlalu mudah percaya pada orang lain yang baru kita kenal, walaupun orang itu terlihat cukup baik. Siapa tahu saja di balik penampilan mereka yang terlihat cukup baik, ternyata dia adalah seorang predator. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian jangan lupa klik loncengnya supaya kalian mendapatkan notif bila saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.